yang lainnya. Oke, kayaknya kita lebih banyak ke ini diskusi ya, mau bertanya diskusi, saya persilakan karena targetnya bukan hanya mendengarkan, tapi juga diharapkan itu sebenarnya bisa memiliki karya. Nah, itu kayaknya kita mulai dari Pak Masrum dulu nih harusnya nih. Udah berapa buku nih yang diterbitkan nih. Kan pokoknya saya punya komitmen lah insya Allah ya. Jadi silahkan dosen-dosen semuanya di Paduka Anambas gitu ya. Dosen nanti mungkin kalau mahasiswanya mau ini juga bisa juga gitu ya. Yang pasti dosennya dulu lah ya. Buktikan yang punya RPS ya. Kemudian kalau dari RPS itu lebih mudah ya, lebih mudah. Saya nanti bisa sharing RPS sebenarnya, tapi nanti kebanyakan ngomongnya saya ini ya. Kita berikan kesempatan ya Pak Masrum ya untuk ini ya, untuk mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang mau bertanya nih atau Bapak-bapak sekalian nih, silahkan. Terima kasih Pak Dokter, singkat, jelas, padat, dan tentunya. Di sini juga Alhamdulillah sudah hadir Pak Ketua STAI kita, Pak Masya Sukri. Allah. Betul ya Pak, ya Pak Ketua ya, itu ya. Halo, Pak Pak Sukri Muhammad ini betul ya Pak Ketua kita ya Pak Joni ya. Ya, Oke ya, Pak, ya. ah, Iya benar Pak, benar-benar Pak Sukri. Alhamdulillah. Jadi, maaf Pak Ketua, kita mulai tadi dan tadi dibuka oleh Pak Wakasatu. Nanti mohon Pak Ketua juga menutup ya statement penutup untuk program ini. Dan langsung saja teman-teman, Bapak Ibu untuk apa namanya? Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebelum diajak praktek langsung oleh Bapak narasumber kita. Monggo. Iya, langsung praktik nih harusnya nih. Iya, jadi langsung aja nggak apa-apa, silakan yang mau bertanya nih atau mungkin yang sudah punya apa LPS ya. Jadi nulis buku untuk buku ajar itu relatif lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Kenapa? Karena sudah referensinya banyak ya. Zaman sekarang juga sebenarnya tadi buku itu udah nggak ada masalah lagi zaman sekarang itu. Ya, kenapa? Karena sudah serba PDF dan PDF itu juga ada penerbitnya, ada penulisnya, ada tahun terbitnya itu sangat legal untuk dijadikan referensi. Oke, silakan. Kalau Pak Masrum nih ada pengalaman nulis buku atau gimana nih? Belum. Oh, Hmm, makanya ini sekarang mau nulis nih. oke. Judulnya apa nih, Pak Pak Masrum nih? Judulnya apa nih? Tanya. Ini Topiknya tentang apa? selama ini mengantar bisnis syariah, kemudian lembaga apa namanya keuangan syariah, gitu-gitu. Oke, ya gampang sekali ya. Kebetulan buku saya juga cukup banyak tuh tentang lembaga keuangan syariah, kemudian juga ada manajemen bisnis syariah, kemudian juga hukum bisnis syariah gitu ya. Nah, itu cukup banyak. Nah, kita bisa nanti bisa lebih spesifik ya. Kalau oke lah, yang paling gampang ya mungkin lembaga keuangan syariah di Indonesia gitu kan ya. Jadi dia fokus kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangannya gitu ya. Nanti ada lembaga keuangan non bank misalnya gitu kan ya. Kan ada juga tuh misalnya koperasi, kemudian juga mungkin juga Pak ke pegadaian gitu ya, termasuk juga pasar modal gitu kan ya. Oke, kalau misalnya nih langsung ke spesifik nih sambil ini ya, sambil kita kan ngobrol nih diskusi ya Pak Sarem ya. Jadi kalau nanti ada yang mau tanya langsung aja nih. Nanti langsung saya berikan usulan untuk membuat outline-nya. Pak Masud mau ambil satu nih mata kuliah apa atau topik apa yang akan dibuat buku nih, silahkan. Saya pengantar bisnis syariah. Oke, kalau saran saya kayaknya nggak usah pakai pengantar tadi deh saya katakan itu ya, nggak usah pakai pengantar-pengantar lah, langsung aja gitu. Nah, bisnis syariah. Nah, di ini mata kuliahnya prinsipnya begitu. Enggak. Jadi kalau kalau pengantar itu ya dia cuma mengantarkan gitu, mengantarkan. Jadi kecuali memang kalau mata kuliahnya memang mata kuliah pengantar bisnis syariah gitu ya, pengantar bisnis syariah. Tapi tetap rekomendasi saya nggak usah pakai pengantar, langsung saja bisnis syariah. Nah, mau apanya nih?
kalau Pak Masrum ini di MM berarti ya manajemen bisnis syariah, gitu kan ya? Nah, berarti dia fokus di manajemennya. Ya, kenapa? Karena bisnis syariah itu mau apanya? Mungkin bisnis syariah bilang apa? Misalnya nih, misalnya tadi kalau mau misalnya di Anambas itu apa pantainya bagus, berarti kan kemarin saya katakan ya mungkin bisa bikin tentang pariwisata syariah gitu ya. Atau mungkin lebih karena ilmunya manajemen adalah manajemen pariwisata syariah. Gitu ya. Nah, kalau kita nulis tentang manajemen pariwisata syariah, kan pariwisata itu bisnis juga gitu kan ya. Atau manajemen hotel syariah misalnya gitu, atau manajemen resort syariah gitu ya. Atau mungkin marketing pariwisata syariah atau marketing syariah gitu ya. Nah, mau milih yang mana nih? Berarti bisnis syariah saya backgroundnya ekonomi syariah. Oke. Boleh ditulis nanti coba di ini kan ya. Kita sambil jawab ini dulu ya Pak dari Pak Blokadur juga. Oke ya, jadi pertanyaannya apa apakah format atau draft penulisan buku referensi dengan buku apakah format atau draft penulisan buku referensi dengan buku ajar itu sama atau apa bedanya? Terima kasih ya. Ya sebenarnya begini, berbeda sebenarnya ya. Jadi kalau buku ajar itu adalah buku yang digunakan oleh dosen ya untuk media pembelajaran yang khususnya digunakan bagi mahasiswanya. Kalau siswa berarti siswa juga ya, mahasiswanya ya berarti itu adalah buku ajar ya. Sementara kalau buku referensi adalah buku induk yang dijadikan referensi utama dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi dia bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi dia itu bisa digunakan untuk umum. Dia biasanya hasil apa isinya itu dia lebih mendalam. Kalau kaitan dengan format, dengan draftnya, kurang lebihnya sama. Tapi kalau buku ajar, namanya juga buku ajar, selalunya merujuk kepada RPS. Gitu ya. Jadi dia sesuaikan dengan RPS-nya. Nah, kalau misalnya tadi kurang tepat misalnya, itu biasanya mungkin bisa dilihat dari sisi RPS-nya. Nah, makanya kalau dosen itu menulis RPS sendiri, menyusun lebih tepatnya, kalau dosen menyusun RPS-nya sendiri, ya otomatis nanti buku yang dihasilkan juga akan bagus dan hasil karya sendiri. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita boleh tunjukkan RPS-nya. Jadi sebenarnya berbeda, ya berbeda. Kenapa? Kalau tadi sekali lagi buku ajar itu digunakan untuk media pembelajaran dosen dengan mahasiswa secara khusus, gitu ya. Sementara kalau untuk buku referensi, ya buku yang dijadikan referensi oleh dosen dan juga oleh mahasiswa. Jadi dan juga oleh masyarakat umum atau mungkin akademisi dan dosen-dosen lainnya. Jadi dia lebih lebih kalau saya lihat lebih dalam lah mestinya itu pembahasannya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, banyak boleh saya senang nih, lebih banyak pertanyaannya. Jadi untuk BKD dosen, buku referensi dan buku bahan ajar mana lebih tinggi dibanding dengan jurnal ya. Jelas bahwa buku referensi itu dia lebih tinggi daripada buku referensi lebih tinggi daripada buku ajar dan juga jurnal kecuali ya jurnalnya itu adalah jurnal yang Scopus gitu ya. Kenapa kalau 25 gitu ya rata-rata 20 atau 25. Sementara kalau jurnal ya kalau yang Scopus tadi ya memang apa istilahnya itu apa ya 25 memang gitu ya. Tapi kalau mamanya istilahnya itu yang Sinta 65432 gitu ya. Nah itu dia lebih sedikit ya. Jadi dia lebih sedikit sehingga kemudian ya kalau itu sampai buku ajar tuh 20 poin ya buku ajar tuh 20 poin gitu ya. Nah, kalau buku referensi apa review ada yang memang 20 ya dari istilahnya itu buku ajar ya. Kalau buku referensi kalau dia bagus sih sebenarnya penerbitnya bisa itu sampai 40 poin ya. Sementara kalau monograf dia hanya 20. Nah, kalau jurnal ya, jurnal itu kadang beda-beda tergantung sintanya ya, mau jurnal yang mana nih ya. Oke ya. Jadi istilahnya itu kalau umpamanya buku ajar dia hanya 20, sementara buku referensi itu dia sampai apa namanya 40 ya. Tadi kita belum bahas tentang monograf ya. Monograf itu ya lebih spesifik ya, lebih spesifik tentang istilahnya itu apa topik-topik tertentu ya misalnya khusus tentang media pembelajaran misalnya khusus tentang
apa misalnya media pembelajaran, media atau metode atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya itu hanya 20. Kan biasanya ya, jadi kumnya itu 20. Kalau Scopus ya betul tadi 40 gitu ya. Apalagi Q1 gitu ya. Kalau internasional masih 30. Kalau jurnal internasional terindeks ya, misalnya selain Scopus itu dia 20. Ya, kalau yang nasional Sinta 2 ya 25. Jadi apa ya? Ya hampir-hampir sama lah ini gitu ya. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana nih, mau buku atau jurnal gitu. Kalau menurut saya sih eh, apa ya? Kalau saya tadi cenderung bukan hanya kumnya sih ya, tapi memang iniannya ya. Oke ya, tadi apa? Jelas ya. Jadi BKD dosen kum buku referensi itu 20, kemudian buku referensi maaf 40, kemudian buku ajar itu 20. Ya kalau jurnal paling tinggi Scopus itu memang betul sampai 40, kemudian kalau internasional itu 30, kalau Sinta itu dia Sinta 2 ya itu 25. Sisanya ya ke bawah lah ada 10, ada 5 gitu kalau Sinta 3 4 gitu ya. Oke, kemudian untuk buku bahan ajar boleh tidak dibuat antologi. Nah, menarik ya. Kalau di aturan itu sebenarnya maksimal itu 3 ya. Maksimal itu 3 walaupun tuh biasanya yang dinilai utama itu yang ada di ini, yang ada di mana, yang ada di penulis pertama gitu ya. Penulis pertama. Jadi kalau umpamanya istilahnya itu nulisnya itu lebih dari 5 ya nggak boleh. Kalau ontologi kan berarti banyak ya, ya banyak gitu. Kalau saya biasanya 3 ya. Kalaupun itu jadi ya bukan antologi sih. Kalau book chapter itu juga dia biasanya rata-rata itu ini rata-rata itu apa istilahnya itu berapa ya? Eh, dia paling 10 atau biasa dibagi-bagi sih ininya gitu ya. Dibagi-bagi. Tapi kalau saya cukup banyak ya. Saya hampir sekitar kayaknya belum saya hitung semua itu kayak sekitar 30 sampai 40 tuh buku book chapter karena trennya itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau buku ajar itu tadi ya apa minimal itu bukan minimal ya maksimal itu 3 orang. Buku saya tentang zakat dan wakaf itu juga 3 orang juga gitu ya. Ya, itu 3 ya. Jadi jangan sampai lebih dari 3 gitu. Sempat ada yang 5 dan sebagainya gitu ya. Apa ya secara ini aja, secara apa ya, secara logika aja mungkin gitu ya. Masa buku Darus ditulis rame-rame gitu ya. Itu sebenarnya ketahuan juga, apalagi mungkin berbeda. Jadi 3 itu pun mestinya memang apa betul-betul menulis semuanya gitu. Kadang ada 3 itu, yang satu itu profesor gitu ya. Yang satu itu mungkin numpang nama doang, ada juga sih, ada pengalaman lah seperti itu ya. Nah, sebaiknya ya ditulisnya itu ya 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 berdua mungkin boleh lah. Buku saya tadi yang di Wika Press saya sebutkan tapi gini ya. Jadi itu juga 2 orang sih. 2 orang tadi yang di apa di Jogja itu 4 orang, kemudian di Salemba 4 itu juga Salemba 4 itu 2 orang, kemudian 3 orang, terus 1 orang. Di UT itu 1 orang, 1 orang, 1 orang sama 2 orang gitu ya. Jadi maksimal 3 ya, Pak itu ya. Oke, itu non teknis lah ya. Silakan Pak Mas Rum kayaknya mau ini kan nih. Kita mau langsung ke outline nih pengennya nih ya. Silakan. Atau mungkin Pak Kodir, kayaknya beliau sudah siap beliau ini, Pak Dokter. Iya, betul, betul. Iya, jadi ini kita ngundang yang lain juga ya, silakan. Kalau saya sih punya komentar kadang begini sih memang apa kalau pelatihan aja walaupun offline itu kadang memang harus ada keinginan kuat, maka tadi motivasi gitu harus itu motivasi. Kenapa sih saya harus menulis? Kalau saya itu lebih cenderung mengatakan kenapa saya menulis karena buat saya itu menulis itu tadi adalah ibadah gitu ya. Jadi perkara perkara istilahnya itu apa nilai apa ya itu insya Allah menyusul lah gitu ya. Sekarang juga paling ngurusin mungkin karena agak sedikit ngurusin rektor kepala juga agak susah. Balik kalau kita swasta di guru besar juga agak-agak berat gitu kan. Jadi udahlah, mendingan nulis buku gitu ya. Kebetulan apa saya targetnya itu, wah target sekarang tinggi nih, target untuk 2025 nih ya. Harus sekarang itu sekitar 330 gitu ya di laptop itu harusnya minimal 500 nih. Jadi 150 dalam setahun ini harus tercapai nih 2025 ini. Mungkin tadi ada beberapa yang book chapter, book chapter sekarang itu banyak untuk latihan. Saran saya nih, oh ya, Pak Masud, saran saya kalau nanti saya harapkan sih yang ikut ini ataupun semua dosen itu mendingan nanti LPPM-nya nih ya. Punten ini kalau kurang sopan ada Pak Ketua juga gitu ya. Wajibkan untuk menulis yang book chapter aja dulu.
gitu ya, book chapter dulu selain tadi buku darasnya juga gitu ya. Dan juga kalau kami di P3M itu biasanya harus ada stimulus memang untuk dosen itu ya, biar penyemangat lah gitu ya. Biar penyemangat agar apa mau nulis nih gitu kan ya. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya itu tadi misalnya nih, misalnya Pak Marsuk kan di tadi misalnya manajemen bisnis syariah. Ya udahlah, mungkin kita cari 3 orang lah tadi ya. Kalau untuk buku daras berarti buku teks berarti 3 orang. Atau mungkin kita buat latihan dulu nih, bikin aja semua dosen yang di ekonomi itu nulis nyumbang, kasih satu-satu kaprodinya. Berarti ini Pak Ustadz Abdul Qadir wajibkan nih semua dosen nulis gitu. Misalnya tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi misalnya, atau pendidikan agama Islam tingkat dasar gitu ya, atau mungkin media pembelajaran atau teknologi pendidikan gitu ya, atau manajemen pendidikan misalnya gitu. Itu kan udah apa setiap dosen itu wajib menyetorkan 10 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya, 10 halaman nanti dengan topik yang kita ambil dari RPS. Nah, saya rasa itu juga lumayan untuk latihan. Kecuali memang kalau sudah bisa ya udah kita langsung aja nulis gitu. Nah, misalnya tadi kita ke manajemen, misalnya kayak ini, saya ketik di sini aja nih di apa di chat room nih. Ya, apa maksudnya misalnya kita mau tulis tentang manajemen bisnis syariah. Kan udah kebayang nih, kalau kita menulis tentang buku manajemen bisnis syariah, berarti saya akan menulis tentang bagaimana manajemen pengelolaan, pengelolaan apa? Pengelolaan bisnis. Bisnis apa? Bisnis berbasis syariah. Nah, itu kan ya. Dia sebenarnya juga umum, nanti bisnis syariah itu kan luas tuh ya. Nanti bisa dicakupannya itu berarti di pendahuluan saya harus bicara tentang bagaimana kemajuan atau tren dari bisnis syariah. Kalau dulu bisnis syariah itu mungkin hanya perbankan, ya, bank dengan asuransi. Ya, tapi sekarang sudah sampai ke apa? Hotel syariah, ya, ke resort syariah, ke pariwisata syariah, ke rumah sakit syariah, kemudian kawasan industri syariah, ya, kemudian halal industri itu sudah banyak sekali tuh, gitu ya. Itu dijadikan awal bahwa oh berarti buku ini, baca buku ini penting nih, bukan hanya untuk mahasiswa tapi bagi praktisi juga manajemen bisnis syariah. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau berarti di pendahuluannya, di awalnya berarti karena ini mungkin untuk tingkat-tingkat, kalau manajemen syariah bukan pengantar lagi, dia sudah di tingkat 3 ya, berarti semester mungkin semester 4, 5, 6 gitu. Berarti saya juga akan menjelaskan tentang teori-teori tentang pertama manajemen, yang kedua adalah manajemen bisnis. Kemudian nanti lebih spesifik lagi, novelty-nya kita itu adalah manajemen bisnis syariah, kan ya? Nah, manajemen bisnis syariah itu baru kita jelaskan secara detail. Oh, manajemen bisnis syariah. Oke, manajemen bisnis syariah berarti ya biasalah kalau standar kan definisi pengertian gitu ya, pengertian manajemen, pengertian bisnis, pengertian syariah, pengertian dari manajemen bisnis syariah. Nah, seperti setelah itu baru dasar-dasar atau prinsip-prinsip atau asas-asas dari manajemen bisnis syariah gitu ya. Atau mungkin nanti langsung spesifiknya manajemen bisnis saya tuh pakai apa nih, misalnya pakai apa, pakai misalnya tuh pakai apa, pakai untuk yang bisnis model canvas misalnya. Nah, itu kan bisa juga tuh di contoh-contohnya nanti. Tapi nanti kita, oh bisnis saya itu sekarang tadi sudah sangat tua sekali. Jadi kalau pikiran saya itu ya mulai dari prinsip-prinsipnya, kemudian ruang lingkupnya, mungkin juga sumbernya. Kebetulan kalau buku saya tadi itu pengantar bisnis syariah, itu ada dua, yang satu di Salemba 4, itu pengantar bisnis syariah, cukup mahal itu, 125 harganya kalau nggak salah itu. Kemudian yang di UT itu dia langsung ke manajemen bisnis syariah. Nah, nanti boleh sharing-sharing nih, atau kita bisa kolaborasi juga, tenang saja ya. Kita bisa kolaborasi, kita bisa apa? Kita bisa bantu untuk penulisannya. Gitu. Jadi kita bareng-bareng, oh, akhirnya outline-nya itu bagusnya seperti ini gitu kan, dan seterusnya. Oke ya, jadi itu kalau manajemen bisnis syariah. Sampai nanti kepada, pokoknya mungkin judul itu manajemen bisnis syariah, teori dan implementasi, standar banget tuh kayak gitu ya. Teori dan implementasinya di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi teori tentang manajemen bisnis itu seperti apa, teori apa, praktek dari manajemen bisnis itu seperti apa gitu. Jadi mahasiswa itu paham. Nah, lebih bagus lagi kalau tadi lihat di RPS-nya.
Banyak ngomong nih saya nih. Ini. Silakan Pak Masrum, ada pertanyaan lagi. Pokoknya saya komitmen lah, insya Allah nih. Silakan. Nanti Pak Dokter, memang waktunya tidak begitu memadai, tapi nanti kayaknya kita akan lanjutkan Pak Dokter ya. Mungkin nanti ada satu grup khusus, kita masing-masing akan buat buku, walaupun tadi dua tiga orang, satu buku dua tiga orang bikin tugas kayak gitu. Iya, Tapi nanti betul. Mm-mm. dibimbing di grup itu gitu ya Pak Dokter ya. Iya, betul, betul. Buat grup aja nanti kita bantu insya Allah. Mm-mm. ISBN dan lain sebagainya. Ya, Alhamdulillah di sini betul. sudah banyak ini para dosen-dosen kita. Di sini ada Pak Dokter Yandra dan lain sebagainya. Ah, monggo Pak Sukri, Pak Ari. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kita juga nanti apa bisa sinergi tadi ya. Oh ya, silakan Pak Muhammad Ari dulu. Silakan, Halo, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mangga. Jadi gini Pak, kemarin kan sebelum apa ya kan kita kan diminta sama Pak Ketua nih, coba Video. kawan-kawan dosen ini dicarilah judul buku nanti kita konsultasi langsung sama Pak Dokter kan gitu. Nah, Mm-mm. jadi tadi saya tertarik Pak, slide terakhir tadi kan writing book with AI tadi. Nah, jadi saya tuh nyari referensi judul buku tuh dari AI tadi Pak semalam tuh. Nah, jadi saya ketemu nih eh, satu judul buku yang kalau judulnya dari saya Pak, tapi kalau subbabnya, nah itu saya menggunakan AI. Nah, jadi buku yang judul bukunya tuh saya mau tulis tentang revolusi ekonomi, peran ekonomi Islam dalam masa depan Indonesia Pak. Nah, mungkin saya bisa kirim nanti Pak ya di chat Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Mm. Oke, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ari ya. Jadi Iya Pak. kemarin itu kita memang sepakat ya dengan Pak Masrum ya. Jadi kita yang manual dulu nih. Kalau yang AI ya nanti boleh lihat di YouTube saya itu sudah lebih dari 4 kali ya saya buat pelatihan tentang menulis buku daras termasuk juga artikel jurnal itu menggunakan AI ya, menggunakan artificial intelligence. Saya biasanya menggunakan satu ChatGPT dengan Gemini ya. Kemudian yang keduanya pakai typeset.io, kemudian juga pakai Perplexity. Sekarang kita sudah bisa menggunakan Quillbot juga untuk memudahkan dalam narasi, new idea, dan juga ide-ide lanjutan dari tulisan yang kita lakukan. Jadi blank spot atau apa itu sudah nggak ada lagi tuh ya untuk penulisannya. Nah, tadi terkait dengan judul nih, saya suka nih biasanya tuh langsung revolusi ekonomi ya masa depan. Nah, itu revolusi ekonomi peran ekonomi Islam dalam masa depan Indonesia. Ini kayak judulnya tuh ini bukan judul buku nih, ini kayak judul jurnal biasanya itu ya. Judulnya jurnal ya, walaupun bisa saja, tapi biasa kalau judul buku itu dia lebih singkat padat gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau mau judul buku ya udah langsung aja agak lebih menggelegar gitu ya, menyala abangku katanya gitu ya. Jadi revolusi ekonomi Islam di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi nggak revolusi ekonomi peran ekonomi Islam dalam masa depan Indonesia. Jadi kalau cuma peran itu ya nanti kayak kayak skripsi jadinya gitu ya. Jadi langsung saja revolusi ekonomi Islam di Indonesia ya atau untuk Indonesia yang lebih baik atau revolusi ekonomi Islam di Indonesia hari ini dan masa hadapan. Keren tuh judulnya. Nah, berarti karena dia sebuah revolusi ekonomi, ya isinya itu yang standar dulu aja gitu ya. Jadi pahamkan dulu pembaca tentang apa sih ekonomi syariah gitu ya. Bagaimana dasar-dasar ekonomi syariah, nilai-nilai ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, perbedaannya dengan kapitalisme dengan misalnya konvensional lah secara umum gitu ya. Baru kita lihat bagaimana sistem ekonomi yang ada di Indonesia ya. Kemudian bagaimana kemudian ekonomi Islam itu ekonomi syariah itu sudah masuk ke ranah ekonomi Indonesia sekarang ini. Peluangnya, tantangannya sampai kepada kira-kira ke depan itu akan seperti apa. Gitu ya. Ini menarik nih. Saya sebenarnya kemarin sedang menyusun juga judulnya itu menjangka Nusantara. Ya, menjangka Indonesia sebenarnya itu inspirasinya itu jangka Jayabaya itu. Nah, gitu. Jadi kira-kira Indonesia itu akan seperti apa? Terutama memang dari sisi ekonominya sih. Gitu ya. Jadi prediksi ya mungkin kalau di disiplin itu ada futurologi ya ilmu
masa depan gitu. Jadi Indonesia itu akan seperti apa nih politiknya, tapi kita ke ekonominya aja ya. Ekonomi Indonesia itu akan seperti apa sih sebenarnya? Walaupun nggak lepas dari politik juga ya. Teman itu bikin buku tentang politik ekonomi syariah di Indonesia. Nah, itu juga disiplin ilmu baru tuh. Ya, jadi kalau revolusi ekonomi itu ya sebenarnya lebih tepat bagaimana ya betul sih. Saya juga setuju kalau menggunakan kata revolusi. Kenapa? Karena misalnya anak muda sekarang, bukan anak muda ya, mahasiswa itu organisasi mahasiswa yang paling aktif itu adalah mahasiswa ekonomi bisnis syariah gitu ya. Jadi termasuk juga saya boleh mengatakan bahwa mestinya ekonomi Indonesia itu bersyukur, berterima kasih kepada ekonomi Islam. Wah, karena saya memang MEI gitu ya. SEMI gitu. Jadi saya suka lah ekonomi pasti gitu. Tapi kalau kita dosen itu harus deep, more deep gitu ya. Harus lebih mendalam gitu ya. Jadi jangan sampai kayak buku-buku harus ada nilai novelty. Revolusi ekonomi syariah kayaknya adalah novelty-nya bahwa ini memang sebuah revolusi. Ini bukan main-main. Ini bukan sebuah kebiasaan. Kebetulan saya juga tergabung di grup apa untuk EI pusat gitu ya. Mungkin nanti boleh diskusi tuh sama ya salafuna soleh ya lah ya di ekonomi syariah ini. Ya ada Pak Safi Antonio, ada lagi misalnya apa Pak Iqbal gitu ya. Banyak lah apa tokoh-tokoh Pak. Kemarin saya juga belajar juga ke Pak Karnen Ketatmajan yang masih hidup juga beliau Pak Asarya gitu ya peneliti BI yang beliau itu sangat konsen dengan ekonomi syariah terutama keuangan syariah ya. Dan itu tadi bukan alasan kalau untuk bilang jauh gitu. Jadi apa istilahnya tuh kuburkan lah ya kata-kata terlalu jauh gitu ya. Jangan nggak ada ini sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi revolusi ekonomi Islam di Indonesia. Topiknya seperti apa, pendahuluannya, outline-nya tadi sudah saya sebutkan mudah gitu ya. Itu mungkin menjadi ini kayaknya menarik nih gitu ya. Kalau ada strategi di luar teknis nih ya, saya sebutkan nih. Jadi strategi di luar teknis itu biasanya, oh saya kan mungkin tadi masih agak minder baru ya udah nanti kita bisa hubungi siapa, misalnya ada Prof. Nurul Huda misalnya atau Prof. Arif gitu ya. Banyaklah prof-prof yang mereka itu bisa kita boleh Prof ini minimal kalau mau itu kata pengantar atau mungkin Prof dibaca bukunya mungkin namanya dimasukin itu juga non teknis sebenarnya itu ya itu juga nah, itu mungkin kata biasa kalau yang standar itu kata pengantar dari ekonom lah gitu ya mungkin yang dekat itu juga yang bagus Pak mantan menteri itu Pak Bambang Brojonegoro misalnya. Nah, itu kan komitmennya tinggi tuh untuk ekonomi syariah gitu ya. Nah di KNKS juga kita banyak teman juga di sana juga gitu ya. Itu juga pokoknya menarik karena gini kalau ekonomi syariah jujur nih ya, ini murni dari sisi keilmuan. Jadi bentuk dan kontribusi ekonomi syariah secara real itu masih dipertanyakan dalam konteks Indonesia gitu ya. Itu tapi ini off the record gitu ya. Bukan off the record sih, tapi memang karena kita dosen itu memang fakta gitu ya, fakta. Kenapa buktinya? Ya masih nggak semuanya gitu. Makanya kita nagih nih janji wakil presiden misalnya akan melahirkan apa ahli-ahli perbankan syariah, ekonomi syariah. Itu. Itu Pak Muhammad Arya. Ayo kita sama-sama di ekonomi. Kebetulan kami juga di STAI Sirojul Pala juga ada apa ilmu ekonomi syariah juga prodinya juga sekarang baru ya mahasiswa juga baru satu angkatan ini, misalnya dua angkatan sekarang ini gitu ya. Jadi kita bisa sinergi gitu ya. Termasuk juga kolaborasi. Ini ada Abah Agung juga dari Universitas Darussalam Ciamis juga nih. Udah juga senior juga nih sebenarnya nih luar biasa nih. Ya, itu Pak Ari ya. Jadi keren. Kalau menurut saya judul itu sudah sangat bagus. Tinggal nanti kita bisa diskusi. Tadi mungkin kita bisa buat grup apa outline-nya itu lebih kurang itu seperti apa. Silahkan yang mau nanya lagi. Ya, Alhamdulillah. Silakan Mas Ari, gimana Mas Ari? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mhm. Lanjut. Ini Bu apa Oke. Yes mau tanya nih. Ini Bu ya. Silakan mau nanya kali langsung. Nah, Oh ini nanya. orang Kampar ini, orang Pekanbaru. Ya. mm Silakan. Jadi kalau saran saya sih memang tadi ya pertama itu memang BKD LKD kita sebagai dosen, kemudian juga untuk mahasiswa juga. Jadi gini.
kalau di kampus kami juga kebetulan buku itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kami menerapkan hybrid ya, hybrid learning. Jadi nggak full offline gitu ya. Jadi ada beberapa kelas yang online, apalagi yang S2, yang PAI, kami punya S2 PAI itu sebagian itu memang online. Ya, nah untuk mengantisipasi dan menjadikan strateginya ya harus ada buku, ya harus ada buku yang dipegang oleh mahasiswa sehingga pertemuan itu mungkin lebih banyak ke mungkin diskusi ya brainstorming motivasi dan lain sebagainya jadi karena materi itu ada di buku walaupun zaman sekarang sebenarnya ya sangat mungkin sekali sebenarnya gitu ya sangat mungkin sekali untuk apa istilahnya itu ya dosen itu akan mungkin bisa jadi akan ya beberapa fungsinya itu akan tergantikan gitu ya dengan AI itu. Jadi kalau untuk AI khusus nanti boleh lihat di apa YouTube saya sudah cukup banyak ya. Tapi nanti kalau mengadakan juga boleh. Nanti kalau waktunya malam nggak enak mungkin siang juga boleh ya Pak Masrum ya. Nah, jadi bisa aja sih siang gitu ya. Jadi yang serius dan saya harapkan nanti kalau memang itu kalau pakai AI itu ya harus pakai laptop gitu. Harus pakai laptop gitu kan ya. Jadi kita bisa praktek langsung dan memang harus ada hasilnya gitu ya. Silahkan, masih ada yang mau nanya lagi? Silakan teman-teman, Bapak Ibu. Mhm. Pak Jadi Waka apa satu, kalau ya silakan siapa nih? Pak Waka dua, ada juga Pak Waka dua di sini. Mm-mm. Ya, terima kasih Pak Pak, Ketua. Pokoknya kami sangat ini ya, Wakil Ketua juga kami mendukung untuk apalagi penulisan. Kebetulan saya memang suka ya komitmen untuk menulis ya, termasuk juga dosen-dosen ini ya. Ya memang rata-rata lah ya. Tapi saya lihat tadi kan dosennya Wakil Ketua juga masih muda-muda semuanya ya. Saya yakin semangatnya masih menyala nih ya, masih semangat nih untuk menulis gitu. Jadi targetkan kalau penelitian ya paling minimal itu kan ya satu semester satu gitu ya penelitian. Nah, kalau bisa dosen juga ya buku minimal 1 tahun satu kebangetan juga sih 1 semester lah kalau bisa satu gitu ya. Jadi nanti berkesinambungan. Jadi 1 semester itu penelitian satu, pengabdian satu, sama publikasi ilmiah tadi buku darasnya itu satu kan rata-rata kalau ngajar itu minimal tuh 3, 4, 5 mata kuliah gitu ya. Ya, atau mungkin ada yang dua ya 2 mata kuliah itu ambil satu dulu lah semester sekarang besoknya lagi buat ini lagi. Atau minimal tadi yang sedikit yang nggak dipublikasikan itu monograf. Monograf itu kan nggak mesti dipublikasikan, tapi dia kan memang lebih spesifik, lebih sangat spesifik sekali kalau monograf itu ya. Jadi mudah-mudahan nih yang dosen-dosen muda nih, ya karena saya suka gregetan ini ya, dosen-dosen muda nih. Kalau kita udah mulai tua nih kayaknya Pak Mas Ruben. Oke, oh ini izin dikoreksi ya dari Pak Muhammad Ari ya. Revolusi Ekonomi Indonesia, prinsip ekonomi Islam, transformasi ekonomi keadilan sosial, penerapan masa depan, prospek ekonomi syariah. Oke, nomor satu sudah betul. Nomor dua itu saran saya nanti di belakang saja ya. Di belakang saja. Kemudian keadilan sosial itu masih bisa tuh. Jadi nomor tiga itu bisa naik ke nomor dua ya kemudian nomor dua naik ke nomor tiga tapi saran saya sebaiknya karena ini adalah buku daras gitu ya buku ajar saran saya sih kalau bisa 10 atau 12 bab jadi jangan 5 lah ya. Jadi ini juga masih terlalu sedikit nih. Pertama bicara tentang prinsip, tiba-tiba prinsip oke lah ya. Pengertian juga kan di awal ada juga ya. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam gitu ya atau ekonomi syariah. Tuh. Jadi 10 lah ya, 10 atau kalau bisa sih 12. Saya biasa begitu tuh 12, 12 bab, 12 bagian gitu ya. 12 bagian karena kan rata-rata standar itu kan pertemuan mahasiswa juga 12 pertemuan. Ini bisa dikembangkan nih. Misalnya kalau tantangan dan pembatasan dalam penerapan ekonomi syariah ini mungkin oke itu tadi ya. Tadi yang pertama ini ya. Jadi prinsip oke, setelah prinsip itu mungkin perlu sebelum itu ada pengertian dengan ruang lingkupnya, kemudian transformasi saran saya itu dibelakangkan gitu ya, atau dia akan disinggung di awal di latar belakang ya. Baru keadilan sosial dalam ekonomi syariah, ini tentang bicara keadilan sosialnya, kemudian tadi apa ruang lingkupnya, kemudian juga values atau nilai, termasuk juga sebenarnya sumber ya sumber dari ekonomi syariah, ekonomi Islam itu kayaknya menurut saya wajib tuh untuk diletakkan sumber-sumber ekonomi Islam. Kenapa? Karena
mestinya ekonomi syariah itu kan dari dulu gitu ya. Artinya pemikiran-pemikirannya itu bisa digali gitu ya. Nah, kemudian baru kita bicara juga karena ini adalah ekonomi di Indonesia, kita juga perlu bahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Itu satu bab tersendiri tuh. Ya, satu bab tersendiri sebenarnya hanya menjelaskan tentang kebijakan ekonomi di Indonesia itu seperti apa sih. Misalnya nih kemarin yang ramai itu tentang baru hari ini ya pajak 12% gitu kan ya. Itu kan ekonomi banget itu, ekonomi sekali itu ya, ekonomi sekali. Artinya 12%. Kenapa sih menerapkan pajak? Kebetulan saya juga di penerbit saya punya penerbit kecil ya. Saya ada proyek di Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu boleh juga tuh buku-bukunya banyak tuh. Jadi sudah hampir 4 tahun terakhir ini. Jadi ada di Kementerian Keuangan itu divisi khusus untuk utang gitu ya. Jadi salah satu risetnya menunjukkan sebenarnya utang di Indonesia itu masih masih aman sih gitu ya. Jadi baru 30%. Ya, kalau sudah di atas 50%, yaitu itu berbahaya teori ekonomi negara dengan utang sebagai sumber pendapatan negara gitu ya. Termasuk tadi juga pajak gitu ya, pajak. Jadi makanya mestinya ini agak sedikit ini ya, ini mungkin kritik saya terhadap ilmu ekonomi syariah karena kebanyakan ya prodi ilmu ekonomi syariah itu kebanyakan jadi itu ke ekonomi, ke bisnis atau mungkin ada juga yang ke keuangan. Jadi ekonomi itu agak berkurang. Kebetulan saya juga di ekonomi syariah, kemudian juga sebelumnya juga prodi di S2 ekonomi syariah. Jadi mestinya memang tapi ya sedikit dilematis gitu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu soalnya itu kan ya bisnisnya. Kalau ekonom gitu kan orang teoritis sekali harus ke Jakarta, ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu dilematis dari ilmu ekonomi syariah. Kalau ini ya tadi, tapi yang dibahas harus tadi pengantar atau bukan pengantar apa sistem ekonomi di Indonesia itu juga penting tuh. Itu wajib dibahas tuh ya. Baru nanti tantangan dan peluangnya, kemudian juga masa depan dan juga prospeknya. Dan saran saya juga bolehlah ngambil beberapa contoh dari negara lain gitu ya, misalnya belajar dari Malaysia, belajar dari Pakistan gitu ya, kemudian belajar mungkin dari Uni Emirat Arab atau Dubai dan sebagainya, itu juga itu menarik. Kenapa? Karena kita kan akan bahas tentang masa depan. Jadi kebijakan-kebijakan itu seperti apa sih? Ya paling paling dekat Malaysia lah mungkin gitu ya. Jadi kebijakannya seperti apa? Walaupun ya agak sedikit beda, sebenarnya agak sedikit beda Indonesia dengan Malaysia. Yang agak dekat Indonesia itu sebenarnya Mesir. Mesir itu kayak gimana kira-kira ekonomi syariahnya itu berkembang atau tidak sih di sana? Seperti itu atau mungkin Maroko juga boleh juga tuh. Jadi perlu di apa ya ada studi bandingnya lah ya tentang ekonomi ini ya. Jadi itu saran saya, jadi jadikan 12 10 sampai 12 bab, kemudian nanti diurutkan prinsipnya nih. Biasa itu dia nomor dua ya, nomor satunya itu bisa pengantar atau ruang lingkup dari pengertian dan ruang lingkup dari ekonomi syariah agar dia itu bisa lebih apa ya lebih terjelaskan atau terelaborasi dengan baik tentang ekonomi syariah, sumbernya ya, kemudian nilainya gitu ya, kemudian baru ke ekonomi Islam ekonomi yang ada di Indonesia, kemudian juga ya kalau saya suka sejarah ya. Jadi sebelum transformasi, nah itu kan dia ada istilahnya itu jejak-jejak ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Menurut saya itu juga perlu dikembangkan itu ya. Perlu ditulis di situ. Baru nanti bicara tentang transformasi ekonomi melalui ekonomi syariah. Transformasi ekonomi melalui ekonomi Islam ya. Mungkin kata-katanya aja lah perlu diperbaiki sedikit gitu ya. Kalau transformasi itu kan perubahan ekonomi ya, perubahan sistem ekonomi ya. Betul sih ini sangat ekonomi sekali. Jadi kebijakan-kebijakan ekonominya kira-kira kayak gimana sih? Ya paling simpel, kenapa sih bank itu misalnya ya konvensionalnya itu masih tinggi, kebijakannya kayak gimana sih sebenarnya? Atau mungkin tadi teori tentang keadilan misalnya gitu ya, kok pajak malah PPN-nya yang dinaikkan gitu ya, kenapa nggak pajak PPh-nya saja gitu ya. Walaupun tadi walaupun itu adalah barang-barang mewah misalnya gitu ya, nanti kita lihat lah itu ini ekonomi gitu ya. Oke, tapi saya rasa sudah ya 70 sampai 80% udah nilainya udah bagus. Oke, itu ya Ustaz Muhammad Ari. Silahkan masih ada waktu Pak Masud atau ini silahkan. Lah, tenang Pak Ari, itu tadi direkam. Kalau tak keburu mencatat, nah insya Allah nanti bisa dibuka rekamannya Iya. nanti.
ada grup kita ini kan satu-satu lah. Kita arahkan gitu kan ya. Bareng-bareng kita belajar. Mm-mm. Monggo teman-teman yang lain ada yang mau ditanya atau bagaimana? Mumpung Ya, beliau masih silakan ada mungkin waktu. ada yang mau ditanyakan. Kalau saya insya Allah komitmen ya, yang memang niat, bukan niat ya. Kadang niat, kadang juga harus sedikit dipaksa nih sama kebijakan gitu ya. Kadang harus dipaksa juga, tapi yang muda-muda ini mestinya nggak usah dipaksa lah ya. Jadi ya nulis itu menyenangkan, nulis itu tadi apa namanya jadi amal soleh kita gitu. Jadi orang itu juga bangga punya punya buku gitu, senang. Oh ini saya punya buku ini gitu ya. Dan itu menjadi sebuah ini ketika mungkin kan rata-rata sih sudah punya di Google Scholar-nya lah ya. Atau mungkin di sisternya itu kan citasinya itu kan kelihatan banget itu. Jadi yang biasa nulis buku, nulis jurnal itu ya boleh sedikit berbangga lah ya. Citasinya banyak gitu. Kalau ini nulis bukunya enggak, nulis jurnalnya juga cuma sedikit, yang citasinya juga jarang gitu. Saya belum lihat sih di Predikti sama di Google Scholar ini. Ya siapa nih yang paling banyak nih di mana di Stay Anambas nih. Ya itu masih proses menuju ke sana, Pak Dokter. Ya sama lah, sama-sama kita kan belajar gitu. Makanya kita punya, yang penting tadi punya keinginan, punya kemauan untuk yaudah kita ayo belajar bareng. Insya Allah saya dukung lah untuk itu. Baik, mungkin itu jadi intinya nanti kita bisa buat diskusi lebih banyak, termasuk tadi yang jurnal juga saran saya juga lebih spesifik. Kadang memang mungkin ini ya apa mindset kita mahasiswa, kadang dosennya ada juga. Jadi kalau yang online itu kadang yaudah dengerin aja gitu ya, dengerin aja lah gitu. Padahal ini harusnya workshop itu harusnya tadi sempat tapi udah Pak Muhammad Awal Ari udah mewakili lah ya. Udah mewakili ini. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Alhamdulillah. Pak Ketua, ini kebetulan Pak Dokter, barusan ada berita duka ini dari Pak Ketua, mertua beliau meninggal dunia barusan. Beliau WA, saya baca WA. Oh, Kita ya, nggak doakan apa-apa. Amin. Pak. Hmm. Allahumma Mau dulu. sholli. Rahman. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, teman-teman, sebelum kita akhiri, nanti kita lanjut di grup. Ada yang mau menyampaikan, Pak Ketua, Pak Waka 1, Pak Waka 2, dan lain-lain. Kalau tidak ada, kita akhiri. Nah, baik, statement mungkin, closing statement. Oh ini ada pertanyaan nih kayaknya nih dari Pak Dr. Yandra nih. Oh bukan. Citasi gas 2768 dan citasi fokus 47H3. Wih, keren Pak Dokter. Pak Dokter Yandra keren. Alhamdulillah, luar biasa. Iyalah, sekarang dokter luar biasa nih, dokter ya. Ah, oke, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan ya mengisi yang lainnya ya. Kita bisa sama-sama lah bareng-bareng gitu ya. Kita bisa lihat nih. Terima kasih Pak Yendra nih, Pak Dr. Yendra ya, luar biasa ini. Masih muda ininya ya. Mhm. Baik, sebelum kita tutup ada closing statement Pak Dokter. Oke, oh sudah berarti ya. Baik, terima kasih. Closing remark dari saya bahwa Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya di STI Paduka Anambas ini bahwa menulis ya baik itu menulis artikel jurnal ya buku daras ya buku teks ya buku ajar monograf buku referensi pertama mungkin itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang dosen
ya, yaitu dalam Tridharma ya, tidak hanya mengajar ya, meneliti, mengabdi, tapi juga publikasi. Apalagi tren sekarang adalah publikasi itu menjadi nilai cukup besar ya. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa ya. Tapi lebih dari itu ya, sebagai dosen profesional tadi publikasi, menulis jurnal, artikel, buku, monograf ya. Lebih dari itu adalah bahwa menulis itu adalah bagaimana kita itu ya menorehkan tinta ilahi ya dalam bingkai syariah suci yang itu menjadi amal insani. Ya, mudah-mudahan ya tulisan kita, buku kita, artikel jurnal kita itu menjadi amal soleh kita, ya menjadi penolong kita juga, menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena mungkin ya begitu banyak kekurangan, kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan sehingga mudah-mudahan tulisan kita itu menjadi ya penyeimbang lah minimal atau mudah-mudahan menjadi pemberat dari amal kebaikan kita dan tentu saja secara ukhrawi bermanfaat di akhirat dan sementara di dunia itu menjadi inspirasi ya memberikan pengetahuan, pengalaman ya pemahaman terhadap orang yang membacanya. Maka dengan menulis Anda akan abadi tentu saja ya ketika mungkin jasad ini sudah tiada, sudah tidak ada lagi bentuknya, maka tulisan kita masih ada dan menjadi amal ibadah kita yang insya Allah pahalanya terus mengalir. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan jika Anda bukan anak raja, maka menulislah. Jika Anda bukan anak seorang pembesar, maka menulislah. Karena qayyidul ilma bil kitab ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dan manfaat utama yang kita dapatkan dari menulis sejatinya itu adalah untuk diri kita sendiri. Learning by writing ya. Dengan menulis kita akan mampu belajar kembali. Jadi bukan hanya menulis itu untuk orang lain, tapi manfaat pertama yang kita dapatkan itu adalah menulis untuk diri kita sendiri. Saya merasakan sekali bagaimana ketika kita misalnya mencari sebuah hadis, mencari sebuah ayat, mencari sebuah pendapat dari ulama, kemudian juga tokoh-tokoh formula-formula, rumus-rumus atau teori-teori dari para tokoh, kita cari dari berbagai tempat ya, baik itu offline ataupun online dan kita mendapatkannya, itulah sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa. Dan itu memang ya pekerjaan kita sebagai seorang dosen. Ya, sekali lagi bahwa dosen itu bukan hanya mengajar. Kalaupun mengajar, mestinya ada integrasi dalam pembelajaran, yaitu hasil dari riset yang kemudian dipublikasikan yang bisa dibaca oleh semesta, oleh dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. In wajadtum khata'an fahuwa minni wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khair wa ahsanul jaza Pak Dokter atas ilmunya Ya, pada saya selalu. hari ini. Insya Allah kita akan sambung di grup WhatsApp sampai Siap. betul-betul. Insya Allah Harus Pak Dokter ya. terbit. Iya, harus terbit. Nanti termasuk jurnalnya juga. Nanti mau spesifikkan tentang jurnal, boleh juga nanti. Ya. Terbitnya di Pak Dokter ya. Siap, insya Allah. Sekalian itu pengurusan ISBN gimana Pak Dokter? Iya, ISBN sekarang sudah buka lagi. Ya, ISBN itu kan sebenarnya kan memang gratis gitu kan ya. Cuman kan harus ada layout covernya, kemudian nanti setor ke Perpusnas itu 2, ke Perpusda 1, kemudian nanti untuk apa? Untuk penerbit itu 1. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak susah gitu ya. Nah, sekarang juga banyak di apa paket-paket itu dari mulai ada yang 350.000, ada yang 500.000 gitu. Sebenarnya ISB-nya itu gratis. Paling nanti ada materai, surat pernyataan itu kan 10.000 gitu. Tapi kan ketika mendaftar ISBN itu kan tadi harus ada apa covernya. Bikin cover ya paling gampang sekarang pakai Canva biasanya. Tapi kan harus ada orangnya gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada terus ngeditnya kan dia perlu ada editnya. Jadi editannya, halamannya, halaman depannya itu kan perlu tuh, gitu kan. Sama tadi kewajiban 2 perpusnas, 1 perpusda, sama penerbit 1. Berarti 4 itu nanti disetorkan ke masing-masing tempat tadi itu. Jadi sebenarnya ya, kalau ke daftar ke sananya gratis. Kalau memang yang daftarnya itu adalah kebetulan saya punya penerbit
pustaka alamiah itu, jadi ya memang apa bisa melalui penerbit itu. Gitu ya. Terus tadi kalau umpamanya bukunya bagus, ya saran saya bisa terbit. Misalnya buku saya ada 3 ya di Gramedia itu. Nah, di Gramedia bisa juga, kemudian di Raja Wali Press juga, di Salemba 4 juga, kemudian di misalnya juga di mana lagi di Rosda gitu kan ya. Banyak lah gitu ya. Kalau mungkin itu yang levelnya high level tinggi ya. Nah, kalau yang agak ke bawah itu ada di Publish, ada Pustaka Adab, ada Bintang Semesta gitu, itu rekan-rekan kami. Nah, itu juga itu menengah lah gitu ya, menengah artinya ya hampir sekarang memang dunia itu berubah. Jadi kecuali profesor yang mungkin sudah terkenal apa, biasanya dia memang istilahnya itu biaya cetak oleh penerbit. Tapi buku saya di Gramedia dengan Salemba itu memang dia juga kita nggak bayar sama sekali, bahkan kita dapat royalti ya. Tapi kalau kita penulis yang baru, biasanya belum terkenal, kemudian ide gagasan di buku kita juga biasanya kebanyakan sekarang itu apa biaya terbit, biaya cetak itu diserahkan kepada penulis ya. Tapi dengan sekarang ada self publisher ya kita bisa nyetak hanya 10, kita nyetak hanya ya 10 lah minimal ya. Kadang 5 bisa juga tapi hanya dapat satu atau dua penulisnya itu. Itu juga bisa juga. Kemudian ada beberapa juga dia menerbitkannya itu adalah pakai PDF ya, pakai format digital. Itu juga lebih murah sebenarnya itu ya, lebih murah untuk percetakan, tapi dia hanya PDF saja gitu ya. Nah, tapi saya rasa ke depan juga akan jadi buku PDF sih, akan menjadi digital bukunya itu, jadi bukan hanya itu hanya itu buku itu saja. Oke, itu ya. Jadi silakan nanti boleh komunikasi di grup, saya persilahkan untuk komunikasi. Kalau biaya HKI, Pak Dokter, Hmm. HKI, Ya, kalau HKI lebih mudah lagi, asal ada bukunya, bahkan artikel jurnal pun juga bisa, itu bisa masing-masing tuh. Tinggal daftar di Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM itu bayar ada mulai dari 400, 450, kalau beberapa penerbit itu sampai ke 600. Itu mudah. Itu hitungan jam itu jadi. Buku saya juga rata sebagai besar dihakikan. Dihakikan kalau mau tadi 600.000 lah kita hitung. Kalau 3 orang penulisnya kan berarti hanya 200.000. Kalau book chapter ada yang 10 orang paling kita bayar 100.000 biasa. Tapi kan kalau book chapter itu hanya untuk latihan saja lah ya. Jadi kalau untuk latihan artinya itu untuk latihan atau mungkin untuk istilahnya itu sitasi. Itu strategi sitasi bisa juga itu ya. Strategi sitasi bisa juga. Tapi kalau untuk misalnya buku ajar gitu ya, masa buku apa istilahnya itu antologi tadi bareng-bareng kan nggak rame kan, yang ngajar mungkin satu dua, kecuali tadi nah rumpun ilmu dosen tuh misalnya satu mata kuliah dosennya ada 3, ya udah 3 itu bareng-bareng nulis buku gitu ya. Kalau mau 5 ya nggak apa-apa lah kalau dari saya gitu ya. Kan bareng-bareng gitu, yang penting dosennya gitu. Itu ya mudah lah, insya Allah nanti bisa komunikasi Pak Masud ya. terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Insya Allah, Siap. apa ini masih kulit-kulit yang paling luar ini. Kalau Iya kulit kita betul. gitu. Nah, itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Insya Allah bermanfaat buat kami dan menjadi Amin. amal buat Pak Dokter, buat kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.